Saya Ibu Siti Fatona dari TKIT Salsabila 2 Banguntapan, Bantul akan menerapkan coaching yang ada permasalahan di sekolah kami. Saya sebagai coach dan saya Ibu dari Fortunasari sebagai coaching. Berikut video kami dari TKIT Salsabila 2 Banguntapan, Bantul. Assalamualaikum Bu Siti. Ya, ada apa Bu Bindari? Ini dari sibuk ya? Enggak, ini baru ngerjain tugas sudah selesai di sekolah sapi. Ada apa Bu Bindari? Ya maaf Bu Siti, sebenarnya mengganggu. Ini saya ada masalah di kelas saya. Permasalahannya ada apa ya Bu? Masalah apa di kelas? Ini jadi Bu, kalau saya di kelas TKB itu kan dari sekolah itu kan ada ini masukan untuk anak-anaknya untuk mengikuti ini untuk unit. Itu kan melalui online. Nah, agar siswa-siswa itu selama pandemi ini belajarnya itu bisa terlaksana. Gitu. Nah, jadinya harus mengikuti unit. Nah, tapi sudah saya berikan jadwal anak-anaknya. Dimulai dari hari sekian, dari Senin sampai Kamis, dan itu dilaksanakan setiap hari, kan setiap hari Senin sampai Kamis, setiap ini sehari sekali dan masing-masing. Karena kan siswa saya ada ya dari 15, yang 6 itu putri, kemudian yang 7 putra. Jadi saya bagi kelompok. Saya tentukan jadwalnya ini membuat jadwal dari Senin sampai Kamis itu dibagi yang anak itu masing-masing 2 kelompok, jadi ada yang 6 sama yang 7 dan itu tiap hari. Ini gimana ya menurut Siti, ini pendapat Siti gimana tentang jadwal yang saya buat itu? Ya bagus Bu Bindari, ada jadwal-jadwal. Sekarang saya tanya, ketika Bu Bindari melaksanakan program, apakah orang tua itu sudah disosialisasikan? Belum. Oh, jadi ini saya harus bersosialisasi kepada wali murid terlebih dahulu, begitu? Oh, itu berarti nanti saya share aja video saya. Kemudian saya nanti mensosialisasikannya dengan jadwal yang saya buat gitu ya, apakah nanti saya akan share jadwal yang saya buat ke WA grup wali murid, kemudian nanti nunggu dari konfirmasi dari wali murid gitu ya Bu ya? Ya betul sekali Mbak Bu Bindari, Kak gitu. Sekarang saya tanyakan, ketika Bu Bindari melaksanakan program ini, itu jam berapa? Kalau saya rencananya itu pagi, sekitar mungkin jam 9, kan masih anak-anak masih fresh dari pagi. Dan kalau misalnya kalau sekolah itu kan biasanya pada saat pagi itu lebih semangat seperti itu. Tapi ketika Bu Bindari melaksanakan di pagi hari, apakah semua bisa mengikuti? Enggak, cuma sebagian saja yang mengikuti. Berarti itu harus berarti saya harus mengubah jadwal lagi agar semua siswa bisa mengikutinya. Iya betul Bu Bindari, kayak gitu. Bu Bindari harus bisa merubah jadwal supaya orang tuanya bisa mengikuti kegiatan di Google Meet. Karena kendala di TK kan banyak toh. Iya sih Bu. Kemungkinan yang tidak mengikuti Google Meet ada beberapa siswa itu mungkin dari pagi ada wali murid itu yang kerja, jadinya kan terus kemudian anak kan juga belum ada gadget sendiri, belum ada laptop juga, itu juga mungkin kan juga. Jadi nanti mungkin saya nanti rubah saja ya Bu ya, dari pagi atau ke siang atau ke sore yang waktunya bisa dibuat untuk mengikuti ya betul Bu Bindari kayak gitu. Jadi dirubah jadwalnya supaya orang tua dan anak itu bisa mendampingi ketika Bu Bindari mengikuti Google Meet, karena anak kita juga berbeda dengan yang di SMP, di SMP. Jadi anak kita kan butuh bimbingan toh, iya enggak.
Iya, iya, iya. Kan jadi biasanya kalau saya di kelas saya itu mengikuti Google Meet itu apakah menurut di sini itu efektif ya? Saya tanya sama Bu Dewi, Iya. yang ketika Google Meet itu anak-anak pada dosen tidak. Menurut saya sih enggak, soalnya banyak anak-anak yang sulit kan kalau di depan layar laptop kayak gitu ada yang ada sendiri, mainan sendiri dan itu kayaknya belum efektif. Terus gimana ya Bu ya biar lebih efektif lagi? Berarti Bu Dewi harus membuat strategi supaya anak itu efektif. Caranya coba Bu Dewi mengulas. Oh iya, gimana sih kalau mengadakan PTMT? Wah, bagus sekali mengadakan PTMT, apalagi di kondisi pandemi ini kan masih belum maksimal. Coba cara melaksanakan PTMT gimana? Bu Dewi bisa biar terlaksana. Oh, kalau dari PTMT itu mungkin ada izin dulu ya dia. Ya. Wali murid itu apakah mereka menyetujuinya atau tidak, nanti yang maju nanti membuat surat pernyataan seperti itu. Iya, bagus, Ya. bagus sekali kayak gitu Bu Dewi. Ya, bagus. Terus kira-kira untuk penerapan PTMT-nya di sekolah kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini Bu Dewi saya tanya, kan namanya kita melakukan PTMT kan memang harus benar-benar kita kerjasama Iya. dengan orang tua, dengan wali murid dan dengan dinas kesehatan. Sekarang saya mau nanyakan Bu Dewi, apakah sudah siap dengan kegiatan PTMT? Coba. Oh, insya Allah siap. Mungkin dari PTM itu dia ini akan menyiapkan beberapa persiapan agar lebih aman ya sesuai protokol kesehatan seperti itu kan. Ya, bagus. Terus selain protokol kesehatan apa lagi? Ya, mungkin nanti anak-anak saat ini sekolah dilakukan memakai masker dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, betul. Setelah Bagus itu sekali. saat masuk ruangan itu anak-anak juga untuk menjaga jarak ya Bu ya antar meja dan jadinya nggak berdekat-dekatan. Takutnya nanti kan jadinya malah kerumunan. Seperti itu gimana menurut Bu Siti? Menurut saya bagus sekali Bu Dewi, ide usulannya Bu Dewi bagus. Untuk kita menerapkan prokes di Iya. sekolah memang harus benar-benar kita harus tetap dari segi kita mau masuk itu harus cuci tangan, Iya. sanitizer, dan terus jangan yang pakai masker. Itu bagus sekali. Kan menurut Bu Siti bagaimana ya cara melaksanakan PTMT di sekolah gitu? Kalau menurut saya bagus itu Iya. menerapkan karena kondisi di pandemi ini memang anak-anak harus istilahnya kita harus pinter-pinternya untuk membuat strategi supaya pembelajaran bisa terlaksana. Karena dijadikan mau melaksanakan PTMT, coba saya tanyakan yang perlu dipersiapkan apa kalau dari melaksanakan PTMT. Jadi yang saya laksanakan ketika mengikuti PTMT di sekolah yang pertama saya harus sosialisasi dulu kepada wali-wali. Kan kadang juga ada wali yang setuju atau tidak setuju. Itu nanti saya membuat surat apa itu formulir. Nah yang kedua saya mungkin akan izin kepada lingkungan sekitar sekolah. Makanya kayak Pak itu kemudian yang lebih penting lagi dari dinas pendidikan atau dinas kesehatan atau ya. Kemudian yang ketiga selain dari surat-surat perizinan itu saya juga ini harus ada penyemprotan mungkin ya Bu ya di Iya, sekolah. betul, Iya, betul. penyemprotan itu nanti semua sekolah fasilitasnya nanti disemprot dari semua sekolah
sekolah, halaman sekolah atau di kelas-kelas terutama itu agar tidak ini ada terus ya bagus sekali Bu Bidari. Ya Bu Bidari usulannya sangat bagus sekali, bisa segera kalau bisa segera dilaksanakan Bu Bidari antara PTNT dan Google Meet yang tadi Bu Bidari laksanakan mau dilaksanakan di pandemi ini. Saya sebagai teman cuma bisa mendukung, memberi semangat, semoga acara ini yang dilaksanakan Bu Bidari untuk pembelajaran di TKIT Salsabila bisa terlaksana dengan lancar dengan programnya Bu Bidari. Amin, terima kasih banyak Bu atas saran-sarannya sehingga saya bisa insya Allah bisa melaksanakan PTN. Gini, nek menurut saya, contohnya gini Bu Bidari, kita sebagai guru kan sebagai figur, Ya. figur contoh dari murid kita. Kita harus sebagai guru harus mencontoh pembiasaan yang baik. Jadi budaya positif itu bisa diterapkan. Nah, sebagai contoh gini, seorang guru itu kan kalau di TKIT Salsabila kan masuk jam 7. Ya. Contohnya cuma saya mencontohkan ya Bu Iya, Bidari. iya. Kalau masuk jam 7 berarti guru itu harus datang sebelum jam 7, setengah 7. Jadi disiplinnya itu harus diterapkan. Nah, itu akan dicontoh murid. Itu cuma contoh. Yang kedua, di masa pandemi ketika Bu Bidari sudah mengulas tentang yang tadi ada PTNT, ada tentang Bu Bidari tadi menanyakan apa tadi yang pertama? Google Meet. Ya, Google Meet. Nah, nanti tentang PTNT harus menerapkan yang prokesnya itu. Ya. Nah, untuk di pandemi itu juga bisa dilaksanakan tentang budaya politik, tentang prokesnya harus yang ketat. Itu contohnya kayak gitu. Coba tadi kan Bu Bidari kan mau tentang itu yang sekarang strategi yang harus supaya budaya positifnya bisa terlaksana di TKIT Salsabila yang anak-anaknya masih istilahnya masih kecil, masih butuh istilahnya bimbingan, bisa motivasi, dan guru TK itu kan bukan hanya sebagai guru tapi dia memposisikan sebagai ibu. Nah, coba strategi apa yang Bu Bidari untuk kedepannya biar budaya positif bisa terlaksana. Coba Ya, mungkin seperti yang dijelaskan sama Bu Siti tadi ya, untuk kayak pembiasaan seperti guru ini harus tertib dalam ini berangkat sekolah, misalnya sebelum jam 7 harus sampai di situ. Itu dimulai dari guru sendiri yang Ya, menertibkan diri sendiri. Betul. Itu tidak boleh salah, gitu sih. Mungkin nanti anak-anak juga akan mencontoh itu kan guru ya bukan hanya sekedar guru tapi kan guru juga harus mencontohkan kepada murid. itu bagus. Ya, kan mungkin emang dari saya sendiri juga ini harus belajar lebih baik lagi untuk lebih tertib dan disiplin gitu ya. Ya betul, betul sekali Bu Bidari. Pokoknya Bu Bidari tetap semangat. Jadi saya dalam menerapkan budaya positif dan emosi ini saya juga harus ini ya bersosialisasi dengan wali murid Ya, agar bisa menyinkronkan antara yang kegiatan di sekolah dan di rumah itu gimana gitu ya. Iya betul. Selain itu mensinkronkan, Bu Bidari coba mensosialisasikan dengan orang tua, dengan coba dengan cara apa? Mungkin saya ini perlu memberikan kegiatan bagi anak-anak. Saya membuat kegiatan anak, kemudian saya sosialisasikan ke wali-wali murid untuk diterapkan di rumah. Misalnya kalau di budaya positif, anak-anak itu harus tertib, kemudian sering tertib, kemudian membersihkan, misalnya anak-anak yang baca buku atau apa, itu nanti saya bisa ini berkomunikasikan kepada wali murid untuk melakukan kegiatan seperti membantu orang tua. Kayak Ya, untuk membantu orang tua untuk menerapkan budaya positif itu juga bisa Bu Bidari.
Bindari. Juga bisa seperti TK, anak TK tak banget itu kan biasanya langsung ya itu juga bisa. Intinya Bindari yang tadi Bu Bindari utarakan tadi bagus, tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, tetap menjalin hubungan dengan orang tuanya, istilahnya menanyakan apakah bisa menerapkan tentang budaya positif itu. Betul Bindari tadi kan harus sinkron antara sekolah dengan rumah, itu bagus sekali Bu Bindari. Jadi yang di paparan tadi itu sangat banyak sekali ya masukan dari saya, soalnya saya emang sudah bingung untuk menerapkan budaya positif dan sosial emosi. Tentu saja ketemu positif bisa sharing-sharing seperti ini, dapat masukan, dapat pendapat seperti ini, jadi saya bisa terapkan. Mungkin nanti saya bisa menerapkannya, mungkin ada strategi saya sosialisasi dari wali murid seperti itu, menerapkan di rumah itu bagaimana biar mungkin ananda nanti bisa dilatih untuk ini mendisiplinkan waktunya seperti itu, atau menjaga kebersihan atau kegiatan atau pembelajaran yang lainnya seperti itu. Nah mungkin dan saya juga harus ini juga ya bisa dia berkomunikasi kepada orang tua agar bisa lebih sinkron antara dari kita dan juga wali murid agar bisa terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Siti yang sudah membantu saya selama ini atas kemampuan saya, kendala saya, masalah saya tentang mengenai tadi yang paling rumit PTMT dan budaya positif ini. Bu Siti sudah memberikan banyak sekali saran dan masukan kepada saya. Semoga saya bisa menerapkannya di sekolah dan juga dapat dibantu oleh wali-wali murid seperti itu agar lebih sinkron. Semoga doakan saya juga saya bisa ini ya mempraktekkan yang budaya positif ini pada anak-anak lain. Ya, sama-sama Bu Bindari. Tadi Bu Bindari juga sharing cuma istilah memberi motivasi, memberi semangat untuk Bu Bindari. Semoga Bu Bindari tetap maju seperti dulu. Saya menyemangati Bu Bindari. Bu Bindari kan sebenarnya guru yang hebat. Semoga TKIT Sasabila lancar, maju dan bisa mengembangkan potensi anak didik, pembelajarannya yang sesuai dengan berpihak pada anak itu. Sama-sama ya Bu Bindari. Demikianlah coaching kami dari TKIT Sasabila 2 Manguntapan. Saya sebagai coach dan saya sebagai coaching. Alhamdulillah bisa melaksanakan coaching ini dari TKIT Sasabila 2 Manguntapan. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia guru penggerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.